Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan cara untuk memasukkan soal UTS ataupun kuis yang pilihan ganda ke dalam Edlink. Misalkan karena besok minggu depan itu sudah UTS, maka kita cek dulu apakah jadwal UTS-nya itu sudah tersedia atau belum. Contohnya adalah kita ambil, kita cek lagi kelas kuliahnya. Kita mau ngambil kuliah anatomi misalkan. Kita lihat jadwal perkuliahannya. UTS, ternyata UTS belum ada. Maka kita buat dulu pertemuan ke-8, misalkan gitu. Tanggalnya, tanggal berapa Bapak Ibu mau UTS? Kan tanggal 21, misalkan 21 April 2022. Misalkan waktunya adalah jam 8 sampai jam misalkan waktunya adalah 1 jam. Jenis pertemuannya UTS, metodenya online. Ini tidak usah, kita buat terjadwal. Misalnya siapa? Oke, kita simpan. Ini karena bentrok ya Bapak Ibu ya. Kalau bentrok ini paling tidak kita harus ganti misalkan waktunya. Tidak masalah, nanti akan kita buat di Edlink, kita buat jadwal baru, jamnya jam baru. Ini tidak masalah, misalkan, harusnya nggak jam segitu, nggak apa-apa. Yang penting ada jadwalnya dulu. Kita simpan. Kita cek apakah udah ada jadwal UTS yang namanya UTS pertemuan ke-8. Oke, ini sudah ada. Saya mau absen dulu. Sudah. Terus saya mau masuk ke kelas Edlink-nya. Ini kan udah ada UTS ya. Udah ada UTS, saya masuk ke kelas Edlink. Kelas apa tadi? Fisio anatomi. Pak Edlink. Kemudian pastikan lagi kalau memang sudah tersinkronis. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan di OGS tadi lebih dari satu mata kuliah kan yang dibuatkan jadwalnya. Mungkin tidak hanya satu kelas ya, Ibu Bapak mengajar di 4 kelas misalkan. Jadi di set semua udah ada menu UTS-nya. Jadi disinkron semua. Disinkron semua aja diklik karena ragu-ragu misalkan. Saran saya Bapak Ibu harus rajin-rajin mensinkron. Kita lihat sudah sinkron semua, kita tutup. Tadi kalau tidak salah fisio anatomi. Karena pilihan ganda, kita coba kita buat kuis di pilihan sesi ke-8. Sesi ke-8-nya sudah ada. Atau kata fisio anatomi tadi.
Ya, ini ada sesi 8-nya, UTS. Ya. Judulnya apa? UTS. Dibagikannya misalkan nanti tanggal 21 April. Nah, kenapa? Makanya tadi itu nggak masalah jamnya mau dibikin jam berapa aja tadi di OGES, terserah asalkan dia nggak bentrok ada gitu. Nah, nanti di sini diperbaikin lagi. Di sini diperbaikin lagi, mau tanggal berapa dan jam berapa. Misalkan jamnya adalah jam 7.00. Tambahkan batas nilai, misalkan kita mau bilang mahasiswa batas nilai lulusnya adalah 60. Durasi pengerjaannya 30 menit. 30 menit berarti tambahkan batas waktu. Selesainya adalah dia jam, ini cek lagi ya, 21 April. Jamnya bikin di jam 7.30. Tampilkan laporan. Kalau tampilkan laporan berarti nanti mahasiswa bisa lihat hasilnya. Terus kita bikin catatan, misalkan dilarang mencontek. Kemudian kita masukkan soalnya satu-satu. Misalkan adalah apa yang dimaksud dengan ilmu anatomi. Kalau Bapak Ibu sudah punya filenya, Bapak Ibu tinggal ambil aja. Bisa diimport pertanyaan, tapi Bapak Ibu ngambil contoh template-nya di sini. Tapi dia pilihan gandanya, lihat ya, kita mau import soal nih. Pilihan gandanya akan keluar seperti ini. Jadi nggak bisa masukin A, B, C, D, E-nya dulu sampai sekarang. Jadi soalnya dulu yang dimasukkan. Nanti pilihan gandanya gimana cara masukkannya? Terpaksa pilihan gandanya dimasukkan manual. Misalkan Laura Gibson bla 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 bla, ya. Contoh, bisa kita import tadi pertanyaannya. Soal tadi, maka akan keluar langsung soalnya ini. Pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 3, pertanyaan nomor 4. Gitu. Kalau misalkan kita mau masukkan A, B, C, D, E-nya, itu belum bisa. Contohnya, kita mau masukkan ada pilihan A, B, C, D, E. A, B, C, D. Kalau kita masukkan tetap pengen nyoba masukkan pilihan A, B, C, D, maka hasilnya adalah seperti ini. Masih pengen nyoba-nyoba gitu ya, masukkan A, B, C, D, E-nya, maka yang keluar adalah seperti ini. Dia jadi A, B, C, D, E-nya akan hilang. Hilang kan? Tetap nggak mau dia, tetap nggak mau keluar. Terus sudah
Udah ada 7 pertanyaan, kita mau review, kita review lagi, review lagi, review lagi. Oke, mau masukkan gambar boleh. Kalau masukkan gambar, kita tambahkan. Ya, atau kita mau tambahkan dari luar, boleh. Kita tambahkan, misalkan gambar yang lain dari luar. Bisa. Atau langsung aja kita ambil satu. Oke. Langsung pilih masuk. Soalnya, lihatlah misalkan dari gambar berikut. Dari gambar di bawah adalah manifestasi dari penyakit apa. Oke. Maka bisa ditambah pilihan jawabannya HIV, terus HIV atau kandidiasis, terus disimpan, bagikan kuis nanti di jam, cek lagi ini jangan sampai salah karena saya sendiri juga sering salahnya di sini, nggak ngecek lagi, akhirnya tershare sekarang. Jadi harus dipastikan lagi tanggalnya benar, waktunya juga benar. Ya, semuanya bagikan. Ini kalau lupa nggak masukkan kunci jawaban, dia akan begini. Maka kita harus cek jawaban benarnya adalah misalkan jawaban 1. Kita klik aja pilihan ini sebagai pilihan jawaban benar. Kita sudah selesai. Akan kuis lagi. Jangan lupa nanti kapan tanggalnya dicek lagi, jamnya dicek lagi. Terus kalau misalkan kita mau ngecek lagi, pengaturannya udah fix, udah nggak ada yang diragukan, simpan. Saya sarankan untuk pilih bobot otomatis, karena kalau dibuat soal otomatis, maka misalkan soalnya ganjil sekalipun, nggak bisa dibagi 100, maka sistemnya bisa langsung bagi. Ini udah selesai. Kalau jawaban pada pertanyaan nomor 2 harus diisi minimal 2. Berarti ini karena tadi nggak ada pilihan jawabannya. So, kita hapus aja ya. Oh, oke. Oke, pilihan jawabannya misalkan yang benar ini. Yang lain kita hapus saja. Hapus, hapus, hapus. Ya, betul. Sama pertanyaan nomor 3. Berarti masih ada nomor 3. Oke, data telah disimpan. Kalau data udah disimpan, terus udah ya, ini juga udah, pastikan lagi jamnya betul, tanggalnya betul. Oke, simpan. Tandanya belum dibagikan, masih 6 hari. Biasanya saya screenshot ini, terus saya bagikan ke mahasiswa.
untuk reminder dia bahwasannya dia akan mengalami ujian 6 hari lagi. Terus kita mau balik nih. Kita mau balik. Ini akan keluar bahan pembelajarannya di sini. Udah ya. Masuk informasi kelas, sesi pembelajaran. Kalau misalkan bingung mau nyarinya di mana, nah di sini UTS, lihat tuh soalnya udah ada. Atau mau ngambil dari Bapak Ibu sudah punya soal dari semester sebelumnya, tinggal duplikat kelas, duplikat soal dari tempat lain juga bisa. Ini juga bisa diduplikat ke tempat lain misalkan. Kalau misalkan terklik kayak gini, jangan lupa dicek lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti atau sekarang, nanti kan berarti nanti kita simpan lagi. Karena dia sering error di situ. Kita mau duplikat ke kelas yang lain. Kelas akademik, kita pilih periodenya sama, 2021-2. Misalkan saya mau di sisi anatomi, ini karena belum ada kelasnya nih, sesi 8 UTS, kita duplikatkan. Ya, itu. Jadi soal yang sama bisa di-share ke yang lain. Kita coba cek apakah sudah terduplikat atau belum. Sesi anatomi, sesi pembelajaran ke-8, 4, 5, 6, karena nggak urut ini, 8, yang ini. Oke, ini soalnya yang tadi sudah diduplikatkan. Kita cek lagi, atau mau ganti atau mau nambah soalnya. Ini ketika diduplikatkan, dia belum keluar. Kita bikin. Ini tanggalnya sama, enggak apa-apa. Jamnya sama, enggak apa-apa. Tambahkan batas waktu, sama, cek lagi tanggalnya, cek lagi jamnya. 30 menit kan. Yang ini misalkan tampilkan laporan. Simpan. Oke, jamnya sama, enggak masalah. Kecuali di OGES tadi, kalau misalkan kuliahnya nggak bisa jadwalnya bentrok. Ya sudah. Terus mau diduplikat lagi kelasnya boleh. Terus pas lagi habis logout, misalkan sudah keluar Bapak Ibu. Terus pengen lihat lagi nih yang tadi, masuk ke ruang kelas, meyakinkan mau ganti soal misalkan. Ambil kelasnya, ambil sesi pembelajaran, kemudian ambil sesinya, sesi 8. Ini bisa kita tambahin topik, karena tadi belum diganti topiknya. UTS. Waktu berakhir jam 7.30. Pulang lagi enggak masalah. Ya. Minta tolong diingatkan mahasiswa untuk sinyalnya itu yang kuat. Karena kalau UTS pakai Adlink, sinyalnya perlu yang kuat. Kalau enggak dia pasti nanti masuknya muter-muter terus. Terus yang kedua, mahasiswa harus paham sama waktunya, tinggal berapa menit. Kalau lewat dari waktu yang sudah ditentukan, maka dia tidak akan bisa tersimpan. Kalau kita mau nambahkan waktu sama kayak di
mana namanya, di Google Form, itu agak sulit di sini setelah saya coba, walaupun saya sudah tambahkan waktunya, mahasiswa tetap akan kesulitan. Kecuali dia nge-reload ulang dari awal, artinya dia keluar dulu, habis itu dia masukkan lagi, ngulang dari awal, misinya itu bisa. Tapi kalau dia melanjutkan itu susah. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi, minta tolong dikasih tahu mahasiswa kalau sinyalnya itu harus kuat. Yang kedua, mahasiswanya harus tepat waktu juga, tidak boleh telat dalam pengumpulan, karena kita tidak bisa meyakinkan bahwasanya walaupun kita sudah menambahin waktu, waktunya akan otomatis dia nambah, nggak bisa. Jadi mahasiswanya yang memang harus kita beri arahan. Mungkin itu caranya untuk membuat soal. Jadi kalau misalkan bingung, soal saya dari mana? Lihat lagi nanti di informasi kelas. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mencoba.